kenapa kok berani Mas Partai Hmm. Umat menjadi partai Islam begitu? Ya, kita sebagai umat Muslim ya, kalau berjuang jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi ketika menentukan asas partai ini, terutama para pendiri-pendiri kita, dalam diskusinya jangan kepalang tanggung. Ini Allah ingin ingin melihat keseriusan kita gitu. Jadi kalau kita memilih melihat bahwa ini sebagai bentuk keberanian atau bentuk inovasi ya, menjadikan Islam rahmatan lil alamin sebagai asas kita. Jadi ya bismillah dan sepanjang perjalanan kita sejauh ini so far so good. Artinya Islam itu kan bukan agama yang eksklusif ya. Bukan nilai-nilai yang eksklusif, bukan agama dengan nilai-nilai ajaran eksklusif. Dan kita sangat welcome. Tadi saya sampaikan pengurus-pengurus kita di Papua, Papua Barat, di Bali, beberapa di NTT itu Hmm, hmm, saudara-saudara kita non muslim dan oke. mereka nyaman ya Hmm. dengan apa budaya yang kita bangun, budaya organisasi yang kita bangun ya gitu. Jadi ini satu satu keseriusan kita dalam dalam berjuang, dalam memaknai juga apa nilai-nilai agama Islam gitu. Ya, sekaligus kita juga ingin menjadi agen-agen perubahan ya. Ini termasuk ini Mas isunya. Jadi mungkin belum ditanyakan, tapi saya elaborasikan lah ya. Justru nanti ya tantangan yang kita hadapi adalah salah satunya narasi-narasi kosong atau narasi-narasi kosong yang menyesatkan lah. Seperti politik identitas. Politik identitas itu maknanya luas sebenarnya. Artinya tidak hanya agama, ya ras dan segala macam. Ya. Tapi di Indonesia dinisbatkan atau diatribusinya terhadap agama saja. Dan itu kita tahu agama Islam. Gitu. Inilah yang menyesatkan gitu. Bayangkan kalau politik tanpa landasan ataupun referensi nilai-nilai moral dan agama, mau kemana jalannya? Politik kita menjadi politik tanpa arah. Politik yang norma-norma kebaikannya situasional. Tergantung, selama itu bagus buat saya nilai ini baik. Selama itu jelek, saya tidak dukung. Itu kebenaran situasional, relatif. Baik buat saya, buruk buat yang lain, tidak masalah baik buat saya. Kita jadi sekuler, nanti jadi komunis lagi dan segala macam. Ya, nanti LGBT dan segala macam boleh gitu, ya baik saja gitu. Ini kalau kebenaran situasional gitu. Justru politik itu harus berlandaskan nilai-nilai agama. Di situ nilai-nilai moral relevan ya, ada nilai-nilai moral di situ. Tanpa itu kita tidak punya referensi apa norma-norma baik dan benar yang absolut, yang kita terjebak situasional. Jadi narasi-narasi kosong yang latah tadi, politik identitas itu salah. Jadi saya selalu memberikan counter argumen untuk didialogkan. Kalau saya dapat beberapa pertanyaan itu, saya bilang politik harus beridentitas. Kenapa? Mari kita berdiskusi, gitu. Ini salah satu poinnya tadi, ya. Jadi ini jangan kita terjebak dalam apa jebakan-jebakan latah seperti tadi, politik identitas itu buruk dan segala macam. Ayo diskusi di mana buruknya. Kalau identitas tadi yang nanti apa rasial dan segala macam, oke, kita bisa apa ada poinnya di situ. Tapi kalau melulu ke agama, ini kita apa sebenarnya kemudian mandek berpikir. Dan ini sayangnya muncul dari elit-elit partai ya dari pemerintah juga yang seakan-akan latah jangan, 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 dan jangan. Ini tantangan bagi partai Islam ya untuk menghadapi salah satunya narasi kosong yang menyesatkan tadi, yang latah tadi tentang politik identitas dan beberapa tantangan lain lah gitu ya. Sedikit lagi mungkin Mhm. Mas, berarti diksi umat pun dalam partai umat itu Mhm. bukan berarti hanya kepada umat Islam begitu ya Ya, Mas ya? asasnya Islam rahmatan lil alamin. Dasar kita adalah nilai-nilai Islam ya, yang relevan yang insya Allah ya, yang universal gitu. Outputnya untuk rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, termasuk seluruh umat manusia, bahkan lingkungan, ya, dan apa saja yang ada di alam semesta.